Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tugas final proyek ekologi tumbuhan dengan tema adaptasi tumbuhan terhadap stres. Pada tema ini, kami mengambil judul stres fotooksidatif pada tanaman. Sebelumnya, anggota kelompok kami yaitu Ayuning Skarhapsari, NIM 102, Awalia Risti, NIM 106, Hana Anggraini, NIM 109, Kofifah Nurwahid, NIM 120, Minhatul Ulia, NIM 126, Ilham Bukhari, NIM 127, dan Aprodita Lina, NIM 132. Adaptasi tumbuhan terhadap stres. Adaptasi sendiri merupakan cara organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Sementara stres pada tumbuhan yaitu kondisi di mana tumbuhan tidak dapat menjalankan metabolisme sebagaimana mestinya. Sehingga adaptasi itu sendiri berguna agar organisme mampu 1. Memperoleh air, udara, dan nutrisi. 2. Mengatasi kondisi fisik, baik itu suhu, cahaya, dan lain-lain. Kemudian, bertahan hidup dari musuh. Yang keempat adalah untuk bereproduksi atau memperbanyak diri. Kemudian yang kelima, merespon perubahan yang ada. Jenis adaptasi sendiri ada 4, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi anatomi, dan adaptasi biokimia. Nah, untuk faktornya sendiri itu ada faktor abiotik, di mana faktor abiotik ini dipengaruhi oleh benda yang tidak hidup seperti lingkungan, yaitu temperatur, suhu, dan juga kimiawi. Untuk faktor biotik sendiri itu dipengaruhi oleh organisme hidup seperti fungi, bakteria, ataupun tumbuhan lain. Fotooksidatif pada tanaman. Fotooksidatif itu sendiri merupakan reaksi oksidasi yang dipengaruhi oleh cahaya. Sementara stres fotooksidatif yaitu menyebabkan 1. Hilangnya klorofil sebagai konsekuensi dari penghambatan umpan balik fotosintesis. Yang kedua, menurunnya hasil kuantum maksimum fotosistem 2. Nah, pada tema ini kita mengangkat judul stres fotooksidatif pada tanaman yang berhubungan dengan fosfat anorganik, di mana kekurangan fosfat anorganik menyebabkan penurunan asimilasi CO2 bersih atau fiksasi CO2 bersih yang menyebabkan ketidakseimbangan fotoinhibisi atau penghambatan pertumbuhan. Jadi, kesimpulannya adalah tekanan fosfat anorganik rendah tidak hanya fotoproses sintesis yang mengarah ke stres akibat fotooksidatif, tetapi juga metabolisme energetik inti seperti glikolisis dan siklus asam trikarboksilik. Menunjukkan perubahan fluk metabolik. Tekanan fosfat anorganik rendah tidak hanya fotoproses sintesis yang mengarah ke stres akibat fotooksidatif, tetapi juga metabolisme energetik inti seperti glikolisis dan siklus asam trikarboksilik menunjukkan perubahan fluk metabolik, di mana jadi tekanan dari fosfat anorganik yang rendah ini juga mempengaruhi proses metabolisme lainnya pada tanaman seperti pada proses glikolisis dan juga pada siklus asam trikarboksilik. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adaptasi anatomi sendiri itu merupakan adaptasi yang berpengaruh pada struktur tubuh bagian dalam makhluk hidup.
Nah, jadi untuk adaptasi morfologi itu merupakan cara makhluk hidup untuk menyesuaikan bentuk tubuh terhadap lingkungannya, dengan tujuan untuk bertahan hidup, atau biasa disebut sebagai proses penyesuaian bentuk tubuh dan alat-alat tubuh pada organisme terhadap lingkungannya. Adaptasi jenis ini cukup mudah untuk diamati, sebab terjadi hanya pada bagian luar tubuh makhluk hidup tersebut. Untuk contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan yaitu yang pertama pada tumbuhan xerofit, di mana tumbuhan xerofit merupakan tumbuhan yang biasa hidup di lingkungan yang memiliki sedikit kadar air. Contohnya adalah tanaman kaktus. Yang kedua, adaptasi morfologi tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang biasa hidup pada lingkungan ekosistem air. Tumbuhan ini biasa ditemukan di permukaan air. Salah satu contohnya ialah tumbuhan eceng gondok. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk atau struktur alat tubuh. Selain menyesuaikan bentuk, makhluk hidup juga berusaha menyesuaikan fungsi dari alat tubuhnya agar sesuai dengan lingkungannya. Upaya makhluk hidup untuk menyesuaikan fungsi alat tubuh terhadap lingkungan inilah yang disebut sebagai adaptasi fisiologi. Beberapa contoh adaptasi fisiologi tumbuhan kemungkinan terlihat sama dengan contoh adaptasi morfologi, tetapi aspek kajiannya berbeda. Kalau pada morfologi mengkaji bentuknya, sedangkan pada fisiologi mengkaji fungsi khususnya. Adaptasi fisiologi makhluk hidup pada umumnya berhubungan dengan beberapa faktor eksternal atau faktor dari lingkungan yang mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa faktor tersebut antara lain: 1. Penyesuaian terhadap intensitas cahaya, 2. Penyesuaian terhadap kadar oksigen, 3. Penyesuaian terhadap kadar air, 4. Penyesuaian terhadap kadar garam, dan sebagainya.